Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiana, NIM 140141803 dari Rombel J Bilingual angkatan 2018 PGSD FIP UNES. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bimbingan dan konseling yang dimana sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Kurnia Mektianingsih selaku dosen bimbingan dan konseling PGSD FIP UNES. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari bimbingan dan konseling, di mana dalam hal ini bimbingan dan konseling mempunyai beberapa materi yang ada di dalamnya yang meliputi pengertian, asas, prinsip, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu pengertian bimbingan dan konseling, yang kedua prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, dan yang ketiga adalah asas-asas bimbingan dan konseling. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sini terdiri dari 2 kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau individu ataupun beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, dewasa, yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan seseorang yang memanfaatkan sarana yang ada dan kemampuan potensi di dalam dirinya berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian, arti dari konseling adalah teknik pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara secara langsung ataupun tidak langsung antara konselor dan konseli, yang mana tujuannya untuk mengembangkan potensi atau kemampuan seseorang atau mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Dari arti-arti tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu teknik pemberian bantuan atau layanan yang dilakukan oleh orang yang ahli atau orang yang profesional terhadap seseorang yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang ataupun potensi dari seseorang, dan juga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, setelah mengetahui pengertian dari bimbingan dan konseling, kita akan mengulas mengenai prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling. Prinsip adalah suatu fondasi atau landasan yang mana suatu hal untuk melakukan sesuatu. Di sini, bimbingan dan konseling mempunyai beberapa prinsip, yaitu terdiri dari 6 prinsip, yang mana prinsip yang pertama itu adalah bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua pihak. Dalam artian di sini, artinya bimbingan dan konseling tidak membatasi semua pihak untuk bisa diberikan suatu layanan atau bimbingan, yang mana tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang status sosial, tidak memandang umur, dan lain sebagainya. Semua pihak berhak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dirinya menjadi lebih baik, sehingga kehidupannya pun bisa menjadi lebih baik. Prinsip yang kedua yaitu bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Artinya di sini, setiap orang itu mempunyai keunikan yang sendiri-sendiri. Artinya, setiap orang mempunyai
perbedaan keunikan antara antara orang yang satu dengan orang yang lain itu mempunyai keunikan yang sendiri. Nah, jadi di sini bimbingan dan konseling itu bermanfaat atau bertujuan untuk mengembangkan keunikan yang dimiliki oleh konseling, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya ke masa yang akan datang. Prinsip yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling menekankan suatu hal yang positif. Artinya, di sini bimbingan dan konseling ini mendorong ataupun memberikan kekuatan kepada konseli berupa semangat untuk bisa menghadapi semua rintangan ataupun hal yang ada di depan. Artinya harus berpikir positif mengenai apa yang akan terjadi, karena hal ini akan mempengaruhi dari sikap ataupun perbuatan dari konseli. Kita harus berpikir positif mengenai hal yang akan terjadi, jadinya kita akan terus semangat. Kemudian prinsip yang keempat yaitu adalah bimbingan dan konseling itu bersifat esensial. Dalam bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil ini bersifat esensial, di mana bimbingan dan konseling memberikan informasi, memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk mengambil keputusan yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian prinsip yang kelima yaitu bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Di dalam sekolah itu tidak hanya guru sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap bimbingan dan konseling, melainkan semua pihak sekolah yang harus bertanggung jawab dalam adanya bimbingan dan konseling, seperti halnya kepala sekolah, guru wali kelas, tenaga pendidikan, warga sekolah, dan semua yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, prinsip yang keenam yaitu bimbingan dan konseling itu suatu hal yang ada di berbagai hal kehidupan. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini tidak hanya diperuntukkan untuk di lingkungan sekolah saja, melainkan bisa diperuntukkan untuk di lingkungan keluarga, lingkungan perusahaan, lingkungan masyarakat, lingkungan lembaga, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui pengertian dan prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling, kita akan lanjut mengenai asas-asas dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sini mempunyai beberapa asas, yang mana ini terdiri dari 6 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas ini menekankan konselor untuk merahasiakan atau menutup rapat informasi dari konseling, sehingga konseling dalam memberikan suatu keterangan kepada konselor itu bisa merasakan kenyamanan. Artinya tidak ada orang lain yang mengetahui apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Jadi konselor harus bisa merahasiakan, harus bisa menutupi rahasia dari konseling. Kemudian asas yang kedua yaitu adalah asas keterbukaan. Asas ini menghendaki konseli untuk terbuka, untuk berkata jujur apa yang sedang terjadi dan apa yang ingin dilakukannya. Nah, dalam hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi antara konselor dan konseli. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana konseli harus bisa menerima ataupun sukarela dalam menjalani semua kegiatan yang ada dalam bimbingan dan konseling, sehingga kegiatan yang akan dilakukan ini akan berjalan lancar dan bisa mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian adalah yang keempat yaitu asas kegiatan. Nah, hal ini berkaitan dengan asas kesukarelaan tadi, di mana dalam setiap kegiatan
di mana dalam setiap kegiatan itu harus dilandasi dengan jiwa yang positif, jiwa yang aktif, sehingga kegiatan yang dilakukan ini dapat dirasa senang, dirasa baik untuk mencapai ataupun untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Kemudian asas yang kelima yaitu adalah asas kemandirian. Dalam hal ini konselor melatih konseling untuk bisa mandiri mengatasi apa yang sedang dihadapi. Artinya itu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya dengan berbagai hal yang bisa diukur untuk bisa menghadapi masalah yang sedang terjadi. Kemudian asas yang terakhir yaitu adalah asas keharmonisan, di mana asas ini menekankan tidak adanya suatu penyimpangan ataupun suatu pelanggaran dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, demikian hakikat dari bimbingan dan konseling, yang mana ada pengertian, ada asas, dan ada prinsip. Sekian dari saya. Apabila ada salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.